Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A ingin mempresentasikan buku dari Richard West. Kami mempresentasikan tentang pertemuan 7 ya. Uh, Sebelum masuk ke materi, uh, saya ingin memperkenalkan dulu anggota-anggota saya. Saya sendiri Nova Pramana. Saya Hanifah Sani. Dan saya Gihan Fatihatumu. Saya Saskia Rahmawati. Oke, pada pertemuan 7 ini kami membahas tentang 4 teori ya. Yang pertama itu ada grouping teori. Terus yang kedua itu ada structuration teori. Yang ketiga organizational information theory. Dan yang keempat adalah organizational cultural theory. Oke, latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Noval. Pada latar belakang ini saya akan menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Artinya dalam kehidupan ini manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan orang lain. Dalam hal ini pastinya manusia memiliki naluri untuk membuat sebuah kelompok. Kelompok yang akan dibentuk itu biasanya dilatar belakangi oleh persamaan nasib dan tujuan. Selamat tahun 2003 memiliki pemikiran bahwa kelompok merupakan dua orang atau lebih yang bersatu karena dilatar belakangi oleh persamaan nasib, tujuan, dan cita-cita dalam jangka waktu yang relatif panjang. Duncan dalam Chandra mengutarakan 4 ciri utama kelompok yaitu common motive, leading to group interaction, artinya minimal anggota pada suatu kelompok harus memiliki tujuan dan cita-cita bersama. Lalu ada members who are affected differently by their interaction, artinya saling memberikan pengaruh satu sama lain adalah keharusan dalam sebuah anggota kelompok. Lalu yang ketiga ada group structure with different degrees of status, artinya perbedaan tingkat atau status atau dapat disebut dengan istilah hierarki akan selalu ada dalam sebuah kelompok karena akan selalu ada pemimpin dan pengikut. Dan yang keempat ada standard norms and values, artinya pembentukan kelompok biasanya disertai dengan tingkah laku dan sistem nilai bersama, karena kelompok dibentuk untuk meraih tujuan bersama. Henry Murray dan David McClelland serta McAdam dalam Diakismi berpendapat bahwa adanya dua motif sosial yang memotivasi seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu need of affiliation, artinya kebutuhan berafiliasi, yang artinya keinginan untuk mendapatkan kehangatan dan sokongan dalam hubungannya dengan orang lain. Lalu ada need of intimacy, artinya adalah kebutuhan akan hubungan intim. Yaitu keinginan untuk memiliki hubungan yang erat, dekat, efektif, dan komunikatif. Seiring berjalannya waktu, sebuah kelompok ini akan berkembang menjadi sebuah organisasi. Nah, organisasi adalah sebuah bentuk perhimpunan formal, berstruktur, dan tersinkronisasi dari kumpulan orang yang berkolaborasi untuk mencapai visi dan misi tertentu. Organisasi ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu organisasi dalam arti statis, yaitu suatu hal yang tidak bergerak atau diam, dan organisasi dalam arti dinamis, yaitu organisme sebagai suatu organ yang hidup, sebuah organisme yang dinamis atau prosedur kerjasama antara orang-orang yang terhimpun dalam sebuah tempat tertentu untuk menggapai tujuan bersama yang telah ditetapkan bersama. Oke, selanjutnya kasus yang kami angkat ini adalah kasus di Indonesia ya. Jadi perubahan organisasi Papua Merdeka ke kelompok kriminal bersenjata. Hingga saat ini kelompok kriminal bersenjata masih menjadi sorotan tersendiri bagi masyarakat Papua. Baru-baru ini 3 anggota TNI gugur diserang KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Sejarah terbentuknya KKB diawali dengan sebuah kelompok yang dulunya dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka. OPM didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat
yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Sejarah terbentuknya KKB diawali dengan sebuah kelompok yang dulunya dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka. Didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Papua dan Papua Barat. Um, Menurut catatan, KKB kerap beraksi di wilayah pegunungan di Papua. Beberapa kabupaten yang sampai saat ini dianggap rawan dari aksi mereka seperti Puncak, Yahukimo, Nduga, dan Inten Jaya. Sementara itu, ada 5 kelompok yang sudah dipetakan dengan para pemimpinnya, yakni Lekagak, Telenggen, Egyanus Kogoya, Joni Botak, Demianus, Magai, Yogi, dan Sabinus Wakar. Dari 5 kelompok itu, Lekagak, Telenggen, dan Egyanus Kogoya dianggap sebagai yang paling berbahaya. Sampai saat ini KKB Papua sulit untuk diberantas karena mereka berbekal persenjataan yang lengkap dan mutakhir. Beberapa aksi kejahatan yang pernah dilakukan KKB Papua adalah melakukan penyerangan terhadap pekerja, pembacokan, penembakan, serta pembakaran rumah dan sekolah di beberapa wilayah di Papua. Anggota Komisi 1 DPR RI, Hasanuddin, menilai perubahan nama kelompok separatis di Papua oleh pemerintah justru menyuburkan kekerasan itu sendiri. Sebelumnya kelompok ini diberi nama Organisasi Papua Merdeka, kemudian diubah menjadi kelompok kriminal bersenjata. Kelompok separatis ini memang sejak dulu ingin merdeka, apalagi mereka juga punya kenangan trauma yang cukup lama di era Orde Baru. Ada trauma yang dalam pada masyarakat Papua di era Orba tanpa memperhatikan HAM. Ada 11 kali operasi militer yang pernah dilakukan. Inilah yang menimbulkan trauma masyarakat Papua, kata Hasanuddin kepada pers. Hasanuddin bercerita ketika dirinya masih menjabat ajudan Presiden Habibie, pernah diminta untuk mengundang 100 tokoh Papua ke Jakarta. Terjadi perdebatan dalam pertemuan tersebut. Para tokoh Papua ini meminta referendum karena ada keinginan lepas dari NKRI. Akhirnya, ketika itu diambil kebijakan berupa pemberian otonomi khusus bagi Papua. Lalu digelontorkanlah anggaran besar ke Papua. Namun kata politikus PD Perjuangan itu, anggaran otsus hanya dinikmati kaum elit Papua. Anggaran seperti tak mengalir ke lapisan rakyat yang paling bawah. Masyarakat di bawah tetap sulit mendapatkan ubi jalar, sulit mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan juga tidak tersentuh. Ia menyesalkan mengapa istilah OPM diubah menjadi KKB. Dalam pandangannya KKB hanyalah kelompok kriminal biasa. Padahal mereka yang kebetulan tertangkap selalu menyuarakan Papua Merdeka. Mereka tidak sekedar melakukan kriminal biasa. Menurut Hasanuddin, ada keinginan besar di balik setiap aksi kriminalnya selama ini. Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok ini tertangkap, maka lalu akan ditahan karena alasan kriminalitas. Tampak sekali sambung legislator Jawa Barat 9 ini. Ada penanganan yang tidak menyentuh akarnya. Ini bukan masalah kriminal, melainkan kedaulatan. Paradigma penanganannya pun harus diubah. OPM berubah menjadi KKB, ini sekedar kelompok kriminal. Mereka berbuat kriminal lalu ditahan. Padahal di masa OPM, mereka yang tertangkap tetap saja ingin merdeka. Mereka tidak sekedar berkelompok untuk berbuat jahat. Justru di masa KKB, kelompok bersenjata ini semakin besar kilahnya. Menurut Hasanuddin, kelompok bersenjata di Papua justru semakin bagus persenjataannya. Mereka mendapatkannya dari hasil selundupan atau rampasan. Kelompok ini memiliki 3 bagian penting, yaitu kampanye politik di dalam negeri untuk meminta dukungan ASN dan TNI Polri. Kampanye politik luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan Papua kepada kedutaan-kedutaan asing, dan bagian terakhir kekuatan senjata. Bagaimanapun, mereka adalah saudara kita. Ini tanggung jawab kita bersama menyelesaikan masalah Papua.
Yang selanjutnya ini ada groupthink theory. Akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kita akan memasuki bahasan yang pertama. Di sini ada groupthink. Berpartisipasi dalam beberapa kelompok kecil merupakan sebuah fakta kehidupan. Untuk mempelajari sifat dari pengambilan keputusan dalam kelompok-kelompok kecil, Irving Janis dalam bukunya Victims of Groupthink tahun 1972 menjelaskan apa yang terjadi dalam beberapa kelompok di mana anggota kelompok sangat setuju satu sama lain. Menganalisis keputusan kebijakan luar negeri, Janis menekankan bahwa saat anggota kelompok memiliki nasib yang sama, di situ ada sebuah tekanan besar menuju penyesuaian. Janis memberi label pola tekanan ini adalah groupthink. Sebutan yang dengan cerdas dibentuk setelah kosakata yang ditemukan pada tahun 1984 oleh George Orwell sebagai contoh yaitu doublethink atau pikir ulang. Nah, groupthink atau pemikiran kelompok itu diartikan sebagai cara bermusyawarah yang digunakan oleh anggota kelompok pada saat keinginan mereka untuk kebulatan suara melampaui stimulus mereka untuk menilai seluruh rencana tindakan yang ada. Janis menekankan anggota kelompok yang berseteru itu seringkali terlibat dalam model musyawarah yang memerlukan persetujuan. Janis percaya bahwa ketika beberapa kelompok yang sangat mirip dan serasi gagal meninjau sepenuhnya pendapat apapun yang berbeda, ketika mereka menahan konflik agar mereka dapat akur, atau ketika para anggota kelompok tidak memikirkan semua solusi, mereka cenderung merutuk. Dalam pertumbuhan groupthink, Janis menelaah 5 hal yang sangat penting secara nasional, yaitu yang pertama, kebijakan kesiagaan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tahun 1941. Yang kedua, ada keputusan untuk mengejar tentara Korea Utara di wilayahnya sendiri oleh Presiden Eisenhower. Yang ketiga, ada keputusan Presiden Kennedy untuk menyerang Kuba di Teluk Babi tidak lama setelah Fidel Castro mendirikan pemerintahan komunis. Yang keempat, ada keputusan untuk melanjutkan Perang Vietnam oleh Presiden Johnson. Dan yang kelima adalah penutupan gerbang air oleh Presiden Nixon. Janis berpendapat bahwa setiap keputusan kebijakan yang dibuat oleh Presiden dan tim penasihatnya, dan karena setiap kelompok berada di bawah tekanan, mereka akan tergesa-gesa dan membuat keputusan yang tidak akurat. Janis meminta keterangan dari beberapa orang yang merupakan bagian dari kelompok ini, lalu mengikhtisarkan bahwa masing-masing dari kegagalan kebijakan ini terjadi karena pemikiran kelompok atau groupthink. Nah, menurut Janis, anggota kelompok gagal untuk memperhitungkan peringatan yang ada dan prasangka serta ambisi mereka untuk selaras mengungguli penilaian kritis dari keputusan mereka sendiri. Selain itu, John Squartz dan Matthew Wolff menanggapi bahwa segala prinsip dari groupthink bekerja sewaktu Columbia pesawat ulang-alik rusak. Sebuah analisis cepat oleh penerbang raksasa Boeing dan insinyur mereka memperlihatkan bahwa orang pintar yang bekerja secara kolektif dapat lebih bodoh daripada jumlah otak mereka. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada asumsi groupthink. Jadi asumsi groupthink ini ada 3, yaitu kondisi dalam kelompok mendorong kekompakan yang tinggi atau kita sebut sebagai kohesivitas. Lalu ada pemecahan masalah kelompok, terutama merupakan proses terpadu. Dan yang ketiga ada kelompok dan pengambilan keputusan kelompok yang seringkali rumit. Salah satu karakteristik kehidupan kelompok yaitu cohesiveness, kesatuan atau integritas, itu merupakan asumsi pertama dari groupthink. Ada kondisi dalam kelompok yang mempromosikan keterikatan tinggi. Ernest Borman meninjau bahwa anggota kelompok seringkali memiliki sentimen atau investasi emosional yang sama. Dan sebagai hasilnya, mereka cenderung untuk mempertahankan identitas kelompok mereka. Pemikiran kolektif ini biasanya menjamin bahwa sebuah kelompok akan serasi dan mungkin sangat terikat satu sama lain. Cohesiveness diartikan sebagai sejauh mana anggota kelompok bersedia untuk bekerja sama. Kohesi muncul dari sikap, nilai, dan pola perilaku kelompok. Kohesif merupakan kondisi di saat para anggota sangat terpikat dengan sikap, nilai, dan perilaku anggota lain. Ini biasanya sebuah usaha terpadu merupakan asumsi kedua dari groupthink untuk memeriksa proses pemecahan masalah dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan demikian,
Kami bermaksud bahwa orang tidak cenderung mengganggu pengambilan keputusan dalam kelompok-kelompok kecil. Dennis Goran tahun 1998 mencatat bahwa kelompok-kelompok rentan terhadap serangan afiliasi, yang artinya anggota kelompok menahan masukan mereka daripada penolakan risiko. Mereka biasanya kompleks atau rumit, merupakan asumsi ketiga yang menggarisbawahi sifat sebagian besar kelompok pemecahan masalah dan berorientasi tugas yang menjadi milik orang. Untuk membahas asumsi ketiga, kita perlu memperhatikan kompleksitas kelompok-kelompok kecil dan keputusan-keputusan yang muncul dari kelompok-kelompok ini. Marvin Shaw tahun 1981 dan Randy Fujishin tahun 2007 mengupas beberapa isu tambahan terkait kelompok. Mereka mencatat bahwa terdapat berbagai pengaruh dalam kelompok kecil, yaitu usia anggota kelompok, sifat kompetitif anggota kelompok, ukuran kelompok, komposisi gender kelompok, dan gaya kepemimpinan yang muncul dalam kelompok. Hubungan ketiga asumsi itu dengan groupthink menimbulkan dua isu, yaitu menurut Myers and Anderson tahun 2008, kelompok yang para anggotanya serasi satu sama lain adalah kelompok yang lebih kondusif untuk groupthink. Boleh di next. Selanjutnya ada kondisi antecedent dari groupthink. Janis tahun 1982 percaya bahwa ada 3 kondisi yang mendorong pemikiran kelompok, yaitu ada kekompakan kelompok, pembuat keputusan yang tinggi, ada karakteristik struktural spesifik dari lingkungan tempat kelompok tersebut berfungsi, dan ada karakteristik internal dan eksternal yang penuh tekanan dari organisasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu kekompakan kelompok. Kekompakan kelompok seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah kohesivitas. Kohesi ini dapat menimbulkan beberapa perasaan positif mengenai pengalaman kelompok dengan para anggota kelompok untuk sebagian besar kelompok. Tetapi kohesi ini juga dapat menimbulkan keresahan jika digunakan secara berlebihan. Gitu. Janis tahun 1982 ini menjelaskan bahwa kelompok yang sangat kohesif memberi tekanan besar pada anggota mereka untuk menyesuaikan diri dengan standar kelompok mereka. Janis percaya bahwa ketika kelompok mencapai tingkat kekompakan yang tinggi, euforia ini cenderung melumpuhkan pendapat dan alternatif lain. Meskipun sebagian orang merasa yakin bahwa mereka akan mengenali pemikiran kelompok ketika mereka melihatnya, tapi nyatanya seringkali tidak. Terlalu banyak kohesi dapat dilihat sebagai suatu kebajikan, bukan suatu kekurangan. Yang kedua, ada faktor struktural. Nah, Janis mencatat bahwa karakteristik struktural tertentu atau kesalahan mendorong pemikiran kelompok. Mereka termasuk di dalamnya itu termasuk ada isolasi kelompok, kurangnya kepemimpinan yang tidak memihak, kurangnya prosedur yang jelas untuk keputusan, dan homogenitas latar belakang atau anggota kelompok. Yang pertama ada isolasi kelompok. Isolasi kelompok ini mengacu pada kemampuan kelompok untuk tidak terpengaruh oleh dunia luar. Lalu ada kurangnya kepemimpinan yang tidak memihak, yang berarti bahwa anggota kelompok dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dalam hasilnya. Lalu, kesalahan struktural terakhir yang dapat menyebabkan groupthink adalah kurangnya prosedur pengambilan keputusan dan kesamaan anggota kelompok. Boleh di next. Selanjutnya ada gejala groupthink. Janis tahun 1982 mengamati 3 macam gejala groupthink. Di antaranya ada penilaian yang berlebih kepada anggota kelompok atau biasa disebut overestimation, lalu ada pikiran yang tertutup, ada tekanan dari kelompok menuju keseragaman. Kita akan membahas yang pertama, overestimasi sebuah kelompok. Dua gejala spesifik ada dalam kategori ini, yaitu ilusi kekebalan dan kepercayaan pada moralitas yang melekat pada kelompok. Ilusi kekebalan dapat dimaknai sebagai keyakinan kelompok bahwa mereka cukup istimewa untuk mengatasi hambatan atau kemunduran. Selanjutnya, keyakinan pada moralitas inheren kelompok. Janis berpendapat bahwa ketika beberapa anggota kelompok memiliki keyakinan moralitas yang melekat pada kelompok, mereka dikatakan mengadopsi posisi bahwa kita adalah kelompok yang baik dan bijaksana. Karena sebuah kelompok menganggap kelompoknya baik,
maka mereka percaya bahwa pengambilan keputusan mereka juga harus baik. Lalu yang kedua ada pikiran tertutup. Nah, ketika sebuah kelompok berpikiran tertutup, mereka cenderung mengabaikan pengaruh eksternal pada kelompok tersebut. Dua gejala yang dibahas Janis dalam kategori ini adalah stereotip kelompok luar dan rasionalisasi kolektif. Stereotip kelompok dalam krisis sering terlibat dalam stereotip outgroup, yang merupakan persepsi stereotip tentang saingan atau musuh. Kemudian gejala keempat dari pemikiran kelompok, rasionalisasi kolektif, mengacu pada kondisi di mana anggota kelompok mengabaikan peringatan yang mungkin mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali pikiran dan tindakan mereka sebelum mereka mencapai keputusan akhir. Lalu yang terakhir ada tekanan dari kelompok menuju keseragaman. Tekanan menuju keseragaman ini dapat sangat besar untuk beberapa kelompok. Janis mempercayai bahwa beberapa kelompok yang ikut bergaul mungkin sedang menyiapkan diri untuk melakukan grouping. 4 gejala dalam kategori ini adalah sensor diri, ilusi kebulatan suara, kehadiran main guard yang ditunjuk sendiri, dan tekanan langsung pada pembangkang. Boleh di next. Nah, sekarang kita akan membahas kaitan kasus dengan materi grouping. Kaitan kasus dengan materi ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Irving Janis bahwa grouping teori sebuah kondisi yang berkaitan dengan cara suatu anggota kelompok menyeimbangkan kebutuhan mereka untuk meraih suatu keputusan atau tujuan bersama. Dalam kasus ini, OPM atau KKB memiliki beberapa individu di dalamnya yang memiliki nasib serta tujuan yang sama, yaitu ingin merdeka dari NKRI, dikarenakan mereka memiliki nasib yang sama, yaitu trauma dengan kenangan lama di era Orde Baru yang tanpa memperhatikan HAM. Nah, ada beberapa asumsi dari grouping yang ada pada kasus ini. Di antaranya adalah tingkat kohesivitas. Nah, tingkat kohesivitas sebuah kelompok kan dapat dilihat dengan adanya aspek kohesi sosial emosional yang mendominasi OPM atau KKB ini. Para anggota kelompok di dalamnya ini tuh memiliki nasib dan perasaan yang sama, sehingga terjadilah keselarasan dalam grouping yang membuat pengambilan keputusan mereka tuh kuat. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Janis, bahwa tingkat kohesivitas yang terlalu tinggi dapat menimbulkan keresahan. Nah, pada kasus ini, tingkat kohesivitas yang berlebihan dalam kelompok atau organisasi ini adalah keinginan mereka yang besar untuk merdeka dan dendam mereka yang terlalu besar mengakibatkan mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Lalu ada proses pemecahan masalah. OPM atau KKB pastinya memiliki pemimpin yang mengatur segala rencana untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan mereka, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Nah, ketika pemimpin dan para anggota memiliki keinginan yang sama dan serasi, maka mereka akan bersatu untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, dalam kasus ini, mereka memiliki sebuah pemikiran untuk memecahkan masalah dengan cara memberontak agar perjuangan mereka untuk merdeka itu dapat dilihat oleh halayak luas. Dan yang terakhir ada sifat dasar dari kebanyakan kelompok. Terdapat banyak pengaruh dalam kelompok, diantaranya itu tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan, ada perbedaan usia, sifat kompetitif individu, ukuran kelompok, kecerdasan anggota, komposisi gender, dan gaya kepemimpinan. Nah, hal-hal tersebut itu dapat memicu terjadinya perbedaan pendapat atau bahkan konflik yang dapat menghambat tujuan mereka dalam mencapai cita-cita bersama. Namun, kembali pada dua asumsi sebelumnya, yaitu tingkat kohesivitas dan proses pemecahan masalah, jika dua asumsi tersebut terlaksana dengan baik, maka tujuan juga akan tercapai dengan efisien. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah structuration theory. Yang pertama ini kita membahas definisi dari structuration theory itu sendiri. Strukturasi memberikan landasan yang berguna untuk memeriksa dampak aturan dan sumber daya terhadap keputusan kelompok dan komunikasi organisasi. Nah, organisasi ini kan menciptakan struktur yang dapat diartikan sebagai aturan dan sumber daya dalam organisasi. Struktur ini pada gilirannya menciptakan sistem sosial dalam suatu organisasi. Organisasi ini mencapai kehidupan mereka sendiri karena cara anggota mereka menggunakan struktur mereka.
Struktur kekuasaan memandu pengambilan keputusan yang terjadi di organisasi-organisasi ini. Nah, strukturasi memberikan landasan yang berguna untuk memeriksa dampak, aturan, dan sumber daya terhadap keputusan kelompok dan komunikasi organisasi. Selain itu, ini juga membantu menjelaskan bagaimana aturan ini diubah atau dikonfirmasi melalui interaksi. Nah, selanjutnya ini kan terakhir strukturasi bersifat komunikatif. Jadi maksudnya itu kita kutip dari Modav et al. Pada tahun 2008 mengatakan bahwa bicara adalah tindakan. Jika struktur benar-benar dihasilkan melalui interaksi, maka komunikasi lebih dari sekadar pendahuluan tindakan, yaitu adalah tindakan. Nah, secara khusus, strukturasi ini digambarkan sebagai proses di mana sistem diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan oleh anggota dan sumber daya. Nah, ini kita kutip dari Poole, Skybold, and McPhee tahun 1996. Untuk teori strukturasi ini, struktur organisasi berinteraksi setiap hari mencoba untuk mencapai tujuan pribadi dan perusahaan. David Seybold dan Karen Croman Myers tahun 2006 berpendapat bahwa institusi sosial diorganisasikan di sekitar proses dan praktik interaksional anggota menyebarkan informasi, mengalokasikan sumber daya, membuat pilihan, mengelola ketidaksepakatan, dan sejenisnya. Nah, struktur lembaga-lembaga tersebut menjadi faktor teori struktur yang akan membahas pada asumsi-asumsi dari teori strukturasi tersebut. Boleh di next? Nah, di sini kita lanjut ke asumsi strukturasi teori. Yang pertama ini, grup dan organisasi diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan dan sumber daya. Itu asumsi yang pertama. Nah, yang kedua itu aturan komunikasi berfungsi sebagai media untuk interaksi dan hasil dari interaksi. Yang ketiga itu struktur kekuasaan hadir dalam organisasi dan memandu proses pengambilan keputusan. Boleh di next? Selanjutnya elemen structuration theory. Di sini ada dua, yaitu agensi dan refleksivitas, yang mana agen mengacu pada orang yang terlibat dalam perilaku ini. Misalnya, mahasiswa menghadiri kelas. Jika konteksnya kelas adalah pengaturan kuliah, atau aturan mungkin menentukan bahwa lembaga perilaku tertentu, menentukan bahwa lembaga akan dilakukan dalam mengajukan pertanyaan bersifat formal. Biasanya misalnya nih, dalam suatu kelas misalnya kita sebagai mahasiswa dan dosen mengadakan kayak sesi diskusi. Nah, kelas ini kan sebagai pengatur kuliah ya. Nah, jadi itu setiap dosen pasti mempunyai rules tersendiri dong. Jadi kita harus mengikuti rules-rules dari dosen pada tiap kelasnya masing-masing. Nah, dalam menggunakan agensi dan refleksivitas, organisasi menrefleksikan struktur dan sistem yang ada, serta memiliki kemampuan untuk menjelaskan alasan perilaku serta kemampuan untuk mengidentifikasikan tujuan mereka. Nah, kesadaran ini terjadi pada dua tingkat. Yang pertama, kesadaran diskursif yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk menyatakan pemikirannya dalam bahasa yang dapat dibagikan dengan anggota organisasi lainnya. Dengan kata lain, kesadaran ini berkaitan dengan pengetahuan yang dapat diungkapkan melalui kata-kata kepada orang lain. Kesadaran yang kedua, ini kesadaran praktis yang mengacu pada tindakan atau perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Modav dan kawan-kawan pada tahun 2008 menyatakan bahwa beberapa aktivitas atau perasaan mudah dijelaskan oleh individu, sementara pengalaman atau perilaku perasaan lainnya tidak semudah diungkapkan dengan kata-kata. Ini yang dinamakan dengan kesadaran praktis. Nah, yang kedua ini kan dualitas struktur aturan. Menurut prinsip dualitas struktur, anggota organisasi bergantung pada aturan dan sumber daya untuk memandu keputusan mereka tentang perilaku atau tindakan yang akan mereka gunakan dalam komunikasi mereka. Nah, dalam teori strukturasi, istilah aturan ini digunakan untuk merujuk pada rutinitas umum yang dimiliki atau diikuti organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi di sini daripada kita melihat aturan sebagai pedoman yang ketat,
mengapa kita harus melakukannya? Nah, lebih baik kita melihat aturan itu lebih berguna dengan sebagaimana instruksi manual untuk bagaimana tujuan itu dapat dicapai. Sumber daya ini mengacu pada kekuatan yang dibawa individu ke kelompok atau organisasi. Dengan menggunakan dua jenis sumber daya, yaitu yang pertama sumber daya alokatif yang mengacu pada bantuan material yang dihasilkan oleh sebuah mencapai tujuannya. Dan yang kedua, sumber daya otoritatif yang mengacu pada karakteristik interpersonal yang digunakan selama interaksi komunikasi. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini ada kaitan kasus dengan materi. Di dalam OPM ini terdapat struktur organisasi tertentu dan juga aturannya. Pada subbab ini juga membahas bahwa organisasi berfungsi untuk mencapai tujuan bersama dengan terstruktur. Nah, strukturasi ini memberikan landasan yang berguna untuk memeriksa dampak aturan dan sumber daya terhadap keputusan kelompok dan komunikasi organisasi. OPM terbentuk karena keputusannya untuk memisahkan diri dari NKRI. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada organizational cultural theory. Yang pertama ini ada teori jaring laba-laba dan organisasi. Pakanowski dan Odano Trujillo pada tahun 1982 percaya bahwa budaya organisasi menunjukkan apa yang merupakan wilayah penyelidikan yang sah. Secara khusus, mereka mengangkat pendekatan simbolik interpretif yang dikemukakan oleh Clifford Geertz pada tahun 1973. Dalam teori mereka, Geertz berpendapat bahwa manusia diibaratkan sebagai binatang yang digantung di jaring yang berarti ia mengatakan bahwa setiap orang membuat jaringnya sendiri. Pakanowski dan Odano Trujillo mengatakan metafora Geertz, jaring tidak hanya ada tetapi juga berputar. Itu berputar ketika orang sedang melakukan bisnis, menafsirkan dunia mereka sebagai masuk akal, yaitu ketika mereka berkomunikasi. Ketika mereka berbicara, menulis, drama, menyanyi, menari, berpura-pura sakit, mereka berkomunikasi dan mereka membangun budaya mereka sendiri. Jaring adalah sisa proses komunikasi. Geertz memanggil gambar jaring laba-laba dengan sengaja. Ia percaya bahwa budaya itu diibaratkan sebagai jaring yang dipintal laba-laba. Artinya, jaring adalah desain yang rumit dan setiap jaring berbeda dari yang lainnya. Selain itu, jaring mewakili kekuatan, kehidupan, dan kohesi, tetapi juga hal-hal yang membutuhkan pemeliharaan terus-menerus. Mendasarkan kesimpulannya pada berbagai budaya di seluruh dunia, Geertz berpendapat bahwa semua budaya berbeda dan keunikannya harus dirayakan. Untuk memahami suatu budaya, Geertz percaya bahwa peneliti harus mulai fokus pada makna yang dimiliki bersama di dalamnya. Asumsi organisasional kultur teori. Jadi pandangan Pakanowski dan Odano Trujillo terhadap organisasi itu ada 3. Yang pertama itu ada anggota organisasi menciptakan dan memelihara rasa bersama tentang realitas organisasi, menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai organisasi. Lalu yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting bagi organisasi budaya. Yang ketiga, budaya bervariasi di seluruh organisasi dan interpretasi tindakan dalam budaya ini bervariasi. Pemahaman etnografi. Geertz pada tahun 1973 berpendapat bahwa untuk memahami suatu budaya, seseorang harus melihatnya dari sudut pandang anggotanya. Etnografi adalah metodologi kualitatif yang mengungkap dan menafsirkan artefak, cerita, ritual, dan praktik untuk mengekspresikan makna dalam suatu budaya. Dalam tulisannya,
Geertz menyimpulkan bahwa etnografi adalah semacam deskripsi yang tebal atau penjelasan tentang lapisan-lapisan makna yang rumit yang mendasari budaya. Geertz menunjukkan bahwa metodologi kualitatif ini tidak setara dengan berjalan 1 mil di sepatu mereka yang ia pelajari. Geertz menyarankan bahwa keseimbangan harus dicapai antara alami mengamati dan merekam perilaku dan mengintegrasikan nilai-nilai peneliti ke dalam proses. Lalu ada kinerja komunikatif. Yang pertama itu pertunjukan ritual. Pakanowski dan Odano Trujillo berpendapat bahwa anggota organisasi melakukan kinerja komunikasi tertentu yang menghasilkan budaya organisasi yang unik. Kinerja merupakan metafora yang menunjukkan proses simbolis untuk memahami perilaku manusia di dalam suatu organisasi. Para ahli teori menggambarkan 5 pertunjukan budaya, ritual, gairah sosial, politik, dan enkulturasi. Lalu yang kedua itu ada pertunjukan gairah. Kisah-kisah organisasi yang anggotanya dengan antusias berhubungan dengan orang lain disebut pertunjukan gairah. Seringkali orang-orang dalam organisasi menjadi bersemangat untuk bercerita. Yang ketiga itu ada pertunjukan sosial. Pertunjukan sosial adalah perpanjangan umum dari kesopanan, kesopanan dan kesopanan yang digunakan untuk mendorong kerjasama di antara anggota organisasi. Lalu yang keempat itu ada pertunjukan politik. Ketika budaya organisasi mengkomunikasikan kinerja politik, mereka menjalankan kekuasaan atau kontrol. Mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dan kontrol adalah ciri kehidupan perusahaan Amerika Serikat. Bahkan beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kekuasaan dan kontrol meliputi kehidupan organisasi. Ketika anggota organisasi terlibat dalam pertunjukan politik, mereka pada dasarnya mengkomunikasikan keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Lalu yang terakhir ada pertunjukan enkulturasi. Kinerja enkulturasi mengacu pada bagaimana anggota memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi anggota yang berkontribusi. Pertunjukan ini mungkin berani atau halus dan mereka menunjukkan kompetensi anggota dalam suatu organisasi. Lalu di sini ada kaitan kasus dengan materi organizational theory. Budaya organisasi merupakan inti dari kehidupan organisasi. OPM juga memiliki budayanya sendiri dalam organisasi tersebut. OPM identik dengan melakukan tindakan yang mengancam nyawa orang lain. Seperti contohnya melakukan penyanderaan pada tahun 1996. Hal itu ia lakukan karena ingin memberontak dan memisahkan diri dari NKRI. Geertz berpendapat bahwa manusia diibaratkan seperti laba-laba yang membuat jaringnya sendiri. Budaya diibaratkan sebagai jaringnya, yang artinya jaring adalah desain yang rumit dan setiap jaring berbeda dari yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Organizational Information Theory. Definisi Organizational Information Theory itu berdasarkan teori informasi organisasi dan dikembangkan oleh Carl Weick. Pendekatan perlu untuk menggambarkan proses di mana organisasi mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima. Definisi lainnya itu menyebutkan bahwa organisasi merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui hierarki, jenjang, dan pembagian kerja berupa mencapai tujuan yang ditetapkan. Fokus utamanya adalah pada pertukaran informasi yang terjadi di dalam organisasi dan bagaimana anggota mengambil langkah untuk memahaminya. Weick percaya bahwa organisasi berbicara kepada diri sendiri. Teori informasi organisasi, Weick memberi perhatian pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola dan menggunakan informasi, karena menjadi lebih sulit untuk menafsirkan informasi yang diterima. Organisasi perlu meminta masukan dari orang lain untuk memahami informasi dan memberikan tanggapan kepada orang yang tepat. Next. Satu-satunya yang konstan adalah perubahan dalam organisasi.
Teori ini berfokus pada proses yang dialami organisasi dalam upaya mereka untuk memahami semua informasi yang memborbardir mereka setiap hari. Seringkali proses tersebut menghasilkan perubahan dalam organisasi dan anggotanya. Teori sistem umum. Untuk menjelaskan pengaruh informasi dari lingkungan eksternal organisasi, Weck menerapkan teori sistem umum dalam pengembangan pendekatannya untuk mempelajari bagaimana organisasi mengelola informasi. Ludwig von Bertalanffy paling sering dikaitkan dengan pendekatan sistem, karena von Bertalanffy percaya bahwa pola dan keutuhan ada di berbagai jenis fenomena. Sebuah komponen penting dari teori sistem umum, salah satunya adalah penting untuk memahami informasi dalam suatu organisasi. Apabila organisasi berharap untuk bertahan dan mencapai tujuannya, maka akan terlibat dalam siklus umpan balik untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan mengurangi ketidakpastiannya tentang cara terbaik untuk mencapai tujuannya. Proses ini mencerminkan pendekatan Darwin tentang bagaimana organisasi mengelola informasi. Yang kedua itu teori evolusi sosial budaya Darwin. Teori evolusi pada awalnya dikembangkan untuk menggambarkan proses yang dialami oleh organisme untuk hidup berkembang dalam lingkungan ekologi yang menantang. Charles Darwin 1948 menjelaskan adaptasi dalam istilah mutasi yang memungkinkan organisme untuk mengatasi berbagai lingkungannya. Beberapa organisme tidak bisa beradaptasi dan mati, sedangkan yang lain membuat perubahan yang signifikan. Campbell 1965 memperluas teori ini untuk menjelaskan proses organisasi dan anggotanya beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Teori evolusi sosiokultural mengkaji perubahan yang dilakukan orang dalam perilaku sosial merupakan mereka dengan harapan untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sosial mereka. Weck menjelaskan proses yang dialami organisasi dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tekanan informasi terhadap evolusi sosiokultural. Tekanan-tekanan ini bisa menjadi hasil dari informasi yang berlebihan, meskipun pendekatan evolusi berguna dalam menggambarkan adaptasi yang diperlukan untuk proses informasi. Next. Asumsi teori informasi organisasi. Teori informasi organisasi adalah salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana organisasi memahami informasi yang tidak dimengerti. Teori informasi organisasi ini berfokus pada proses pengorganisasian anggota organisasi untuk mengelola informasi daripada berfokus pada struktur organisasi itu sendiri. Sejumlah asumsi yang mendasari teori ini yaitu yang pertama itu ada organisasi manusia ada dalam sebuah lingkungan informasi. Yang kedua itu informasi yang diterima sebuah organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasannya. Yang ketiga itu ada organisasi manusia terlibat di dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Ketiga asumsi ini menyatakan bahwa organisasi bergantung pada informasi dan lingkungan informasi sebagai sesuatu yang berbeda dari lingkungan fisik. Karena keberadaan organisasi dapat menimbulkan ketidakjelasan informasi, sehingga organisasi melalui aktivitas kerjasama untuk membuat informasi yang diterima bisa dipahami. Next. Konsep kunci dan konseptualisasi informasi. Teori Weck informasi organisasi berisi sejumlah konsep kunci yang penting untuk pemahaman teori. Yang pertama itu adalah lingkungan informasi atau jumlah total. Lingkungan informasi merupakan bagian integral dari teori Weck. Lingkungan informasi adalah konsep inti dalam memahami bagaimana organisasi dibentuk. Dalam teori informasi organisasi, aturan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan organisasi untuk menganalisis ketidakjelasan pesan serta untuk membantu tanggapan terhadap informasi. Contohnya itu, jika salah satu tim tidak paham atas informasi yang diberikan kepada mereka dari teknisi komputer, maka mereka diperintahkan untuk menghubungi pemimpin tim teknisi untuk dijelaskan. Baik memberikan contoh aturan yang mungkin menyebabkan organisasi memilih satu siklus informasi atau umpan balik di atas yang lain untuk mengurangi ketidakjelasan pesan. Aturan-aturan ini termasuk durasi, personil, kesuksesan, dan upaya. Contoh durasi dan aturan personil yang memandu komunikasi dapat dilihat di cetak pembuka. Durasi mengacu pada pilihan yang dibuat oleh organisasi untuk terlibat dalam komunikasi yang dapat diselesaikan dalam waktu paling sedikit. Yang kedua itu ada siklus bertindak menanggapi menyesuaikan.
Jika informasi yang diterima samar-samar, organisasi dapat terlibat dalam serangkaian perilaku komunikasi berupaya untuk mengurangi tingkat ketidakpahaman. Web memberi label pada sistem perilaku ini. Semakin samar pesan, semakin banyak siklus yang dibutuhkan untuk mengurangi keraguan. Tahap tindakan, respon, dan penyesuaian suatu tindakan mengacu pada pernyataan dan perilaku komunikasi yang digunakan untuk menunjukkan ambiguitas seseorang. Langkah kedua dalam siklus komunikasi adalah respon. Respon dapat diartikan sebagai reaksi terhadap tindakan. Artinya itu tanggapan yang mencari klarifikasi dalam pesan samar diberikan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Organisasi juga mengartikan bahwa respon sebagai hasil dari penyesuaian yang telah dilakukan terhadap informasi yang awalnya diterima. Next. Prinsip ketidakjelasan. Organisasi menggunakan 3 prinsip ketika berhadapan dengan ketidakjelasan. Yang pertama itu sebuah organisasi harus menganalisis hubungan antara ketidakjelasan informasi, aturan yang dimiliki organisasi untuk menghilangkan ketidakjelasan, dan siklus komunikasi yang harus digunakan. Jika sebuah pesan samar-samar, kemungkinan besar organisasi memiliki sedikit aturan untuk menangani ambiguitas tersebut. Akibatnya, organisasi harus menggunakan lebih banyak komunikasi untuk mengurangi tingkat ketidakjelasan informasi. Prinsip kedua yang diusulkan oleh Wake 1979 berkaitan dengan asosiasi antara jumlah aturan yang dibutuhkan dan jumlah yang bisa digunakan untuk mengurangi ketidakpahaman. Jika di dalam organisasi hanya memiliki sedikit aturan yang tersedia untuk membantunya mengurangi ketidakpahaman, maka jumlah siklus lebih banyak diperlukan untuk menyaring ambiguitas. Prinsip yang ketiga diusulkan oleh Wake menganggap bahwa hubungan langsung antara jumlah siklus yang digunakan dan jumlah ketidakjelasan yang tersisa. Semakin banyaknya siklus yang digunakan untuk memperoleh informasi tambahan dan membuat penyesuaian, maka semakin banyak ketidakjelasan yang dihilangkan. Next. Mengurangi ketidakjelasan atau mencoba menggunakan informasi. Menurut Wake 1995, organisasi berkembang melalui 3 tahap dalam upaya untuk mengintegrasikan aturan dan siklus sehingga informasi lebih mudah dipahami. Yang pertama itu ada pemberlakuan atau menetapkan pentingnya pesan. Pemberlakuan mengacu pada bagaimana informasi itu akan diterima oleh organisasi. Andrew Herman 2007 mengemukakan bahwa pemberlakuan dimulai dengan bracketing atau pembingkaian pesan di lingkungan oleh seorang individu. Selama tahap ini, organisasi harus menganalisis input yang diterima untuk menentukan jumlah ketidakjelasan yang ada dan untuk memberikan makna pada informasi tersebut. Wake percaya bahwa salah satu afiliasi dari pemberlakuan adalah sense making, atau upaya untuk menciptakan pemahaman dan situasi yang kompleks dan tidak pasti. Bagi Wake 1995, sense making mencakup penempatan item ke dalam kerangka kerja, pemahaman, redressing kejutan, membangun makna, berinteraksi dalam mengejar saling pengertian, dan pola-pola. Yang kedua itu ada seleksi menafsirkan input. Pada tahap ini, organisasi harus menggunakan berbagai aturan dan siklus untuk menginterpretasikan input baru dalam lingkungan informasinya. Jika informasi masih ambigu, organisasi harus melihat dan menentukan tambahan yang dapat mengurangi ambiguitas. Yang ketiga ada retensi atau ingatan hal-hal kecil. Pada tahap retensi, organisasi menyimpan informasi untuk digunakan. Tahap ini mengharuskan organisasi melihat apa yang harus dihadapi dan harus diabaikan. Jika aturan itu bermanfaat dalam membantu organisasi dalam mengurangi ketidakjelasan informasi, kemungkinan besar aturan siklus akan digunakan untuk mengarahkan organisasi dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Next. Kaitan kasus dengan materi. Kaitan materi teori informasi organisasi dengan kasus adalah pembahasan teori informasi organisasi, yaitu menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Teori ini menekankan bagaimana individu mengumpulkan, mengolah, dan menggunakan informasi.
Seluruh organisasi pastinya menggunakan teori informasi organisasi untuk kelompoknya, termasuk OPM atau KKB. Dalam melancarkan tujuannya, OPM atau KKB pasti membutuhkan berbagai informasi untuk dikelola para anggota kelompoknya, agar tidak terjadi keracauan dalam melaksanakan tujuan. Dikutip dari buku pengantar teori komunikasi, analisis, dan aplikasi karya Richard Weiss dan Lynn H. Turner, sejumlah asumsi yang mendasar teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada organisasi manusia berada di dalam lingkungan informasi, di mana organisasi bergantung pada informasi agar berfungsi dengan efektif dan mencapai tujuan. Pada poin ini, penting untuk OPM dan KKB berada di lingkungan informasi agar mudah mengakses segala informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan kelompok. Yang kedua itu ada informasi yang diterima organisasi berbeda dalam tingkat equivokalitasnya atau ketidakpastiannya. Ketidakpastian yang dimaksud adalah ambiguitas dalam hal informasi yang diterima anggota organisasi. Pada poin ini, setiap organisasi atau kelompok pasti pernah mengalami ketidakpastian informasi yang menimbulkan keraguan dalam kelompok, termasuk OPM atau KKB. Ketidakpastian tersebut dapat berasal dari ketidakjelasan sumber informasi atau kabar burung. Yang ketiga itu ada organisasi manusia terlibat dalam proses informasi untuk mengurangi ketidakpastian informasi. Untuk mengurangi ketidakpastian informasi, organisasi melakukan aktivitas kerjasama untuk membuat informasi yang diterima dan dipahami dengan jelas. Poin ini berkaitan dengan poin sebelumnya yang menyatakan bahwa ketidakpastian informasi pasti terjadi di setiap kelompok atau organisasi. Maka dari itu, organisasi seperti OPM atau KKB harus bekerja sama untuk mendapatkan informasi yang jelas demi keberlangsungan hidup kelompok. Next. Perspektif penulis. Menurut pandangan kami sebagai penulis, manusia sejatinya ialah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya saling membutuhkan peran dari orang lain dan membentuk suatu kumpulan. Kumpulan itu menjadi sebuah kelompok juga organisasi, yang mana keduanya adalah hal yang berkesinambungan. Kelompok sendiri biasanya terbentuk karena persamaan nasib, tujuan, dan cita-cita dalam jangka waktu yang relatif panjang. Seiring berjalannya waktu, sebuah kelompok akan berkembang menjadi suatu organisasi. Kami sebagai penulis mendefinisikan organisasi ini kumpulan dari beberapa kelompok. Tidak beda jauh dengan kelompok organisasi ruang lingkup lebih luas, formal atau semi-formal, tersinkronisasi dan memiliki struktur yang jelas demi mencapai visi misi. Organisasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dalam arti statis atau suatu hal yang tidak bergerak atau diam, dan organisasi dalam arti dinamis atau organisasi sebagai suatu organ yang hidup sebagai organisme yang dinamis atau prosedur kerjasama antara orang-orang yang terhimpun dalam suatu tempat tertentu untuk menggapai tujuan bersama yang telah ditetapkan bersama. Keempat teori yang ada dalam grup and organization ini meninjau pengaruh yang berubah waktu terhadap kelompok dan organisasi. Masing-masing teori menunjukkan peran anggota kelompok atau karyawan dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, pemikiran kelompok menyampaikan bahwa anggota kelompok dapat memiliki hubungan yang sedemikian rupa, sehingga mereka gagal mempertanyakan tujuan atau tugas kelompok tersebut. Teori strukturisasi melihat individu dan kelompok terbatasi dan didorong oleh struktur organisasi. Seorang karyawan dapat terikat oleh sebuah aturan atau norma sebuah perusahaan atau menerobos struktur yang ada dan memanfaatkan kreativitas pribadi. Dalam teori kebudayaan organisasi, anggota ditafsirkan sebagai bagian dari budaya sebuah perusahaan, diposisikan untuk mengembangkan dan mendukung prinsip dan nilai kelompok organisasi. Mencoba mencerna sebuah informasi yang tidak jelas, menyimpang, atau ambigu adalah makna dari teori informasi organisasi. Teori ini memaparkan bagaimana anggota suatu organisasi mampu keluar dari kondisi yang memusingkan saat menjalankan tugas. Teori-teori ini tersebut membantu kami dalam mempelajari dan mendalami beberapa bidang yang menarik, termasuk membuat keputusan, pengaruh sosial, aturan iklim, kelompok atau organisasi, hingga kepuasan anggota. Dari keempat teori tersebut, masing-masing menjelaskan definisi dan asumsinya.
sehingga kami dapat menyelesaikan studi kasus yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua, yang mana kasus tersebut terjadi karena adanya perubahan organisasi Papua Merdeka atau OPM ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan. Nah, untuk lebih memahami teori strukturasi, kita akan melihat unsur-unsur yang penting untuk memahami kompleksitas aturan. Duncan dalam Chandra mengutarakan 4 utama dalam kelompok. Yang pertama, common motive leading to group interaction, yang artinya minimal anggota pada suatu kelompok harus memiliki tujuan dan cita-cita bersama. Yang kedua, members who are affected differently by their interaction. Artinya saling memberikan pengaruh satu sama lain yang mana keharusan dalam sebuah anggota kelompok. Yang ketiga, group structure with different degrees of status. Yang artinya perbedaan tingkat atau status disebut juga dengan istilah hierarki akan selalu ada dalam sebuah kelompok ataupun organisasi. Karena akan selalu ada, karena dalam organisasi ini selalu ada pemimpin kan, ada pengikut. Nah, itu alasannya. Dan yang keempat itu standard norms and value, yang artinya pembentukan kelompok biasanya disertai dengan tingkah laku dan sistem nilai bersama, karena kelompok dibentuk untuk meraih tujuan bersama. Henry Murray dan David M. Silen serta McAdam dalam Daya Kisni tahun 2006 berpendapat bahwa adanya dua motif sosial yang memotivasi seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu affiliation atau kebutuhan berafiliasi, yang artinya keinginan untuk mendapatkan kehangatan atau sokongan dalam hubungannya dengan orang lain. Dan yang kedua itu need of intimacy, yang mana artinya kebutuhan akan hubungan intim. Artinya keinginan untuk memiliki hubungan yang erat, dekat, detektif, efektif, dan komunikatif. Selanjutnya, organisasi ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu organisasi dalam arti statis, yaitu suatu hal yang tidak bergerak atau diam, dan organisasi dalam arti dinamis, yang mana organisme sebagai suatu organ yang hidup. Sebuah organisme ini yang dinamis atau prosedur kerjasama antara orang-orang yang terhimpun dalam sebuah tempat tertentu untuk menggapai tujuan bersama dalam sebuah tempat tertentu. Janis berpendapat bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh presiden dan tim penasehatnya, dan karena setiap kelompok berada di bawah tekanan, maka tergesa-gesa dan membuat keputusan yang tidak akurat. Nah, mereka mencatat bahwa terdapat berbagai pengaruh dalam kelompok kecil, yaitu usia anggota kelompok, sifat kompetitif anggota kelompok, ukuran kelompok, kecerdasan kelompok, komposisi gender kelompok, dan lain-lainnya. Nah, kondisi antecedent dari grup think ini dalam Janis tahun 1982 mengemukakan pendapat bahwa ada 3 kondisi yang mendorong pemikiran kelompok. Yang pertama, kekompakan kelompok membuat keputusan yang tinggi. Kedua, karakteristik struktural spesifik dari lingkungan tempat kelompok tersebut berfungsi. Dan yang ketiga, karakteristik internal dan eksternal yang penuh tekanan dari organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.